Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan finalis Putri Bumi Indonesia 2021. Mari kita ikuti videonya. Ya, semoga finalis-finalis cantik-cantik ini sudah menyimak apa yang saya sharing. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Monica Cantik untuk melanjutkan memandu siaran atau pembekalan pada siang hari ini. Silakan Monica, makasih. Baik, terima kasih Dedi. Dedi, dari sebelum Dedi selesai, udah banyak teman-teman finalis yang angkat tangan, yang raise hand. Entah itu untuk memberikan pertanyaan atau mungkin pernyataan. Baik, Dedi atau langsung komplain ya. Tidak mungkin Dedi kalau itu ya, karena yang dijabarkan atau dipaparkan oleh Dedi begitu bermanfaat untuk kita semua, termasuk juga untuk Monica, walaupun sudah mendengarkan berulang-ulang, tapi tetap saja ada saja hal baru, hal pelajaran-pelajaran baru yang Monica dapatkan dari pemaparan Dedi. Baik Dedi, langsung saja Monica berikan kesempatan yang pertama untuk yang mengangkat tangan. Di sini ada Vincentia Valentine. Silakan Vincentia. Selamat pagi Kak Monica dan juga Dedi, selamat pagi. Jadi Valen ada ingin bertanya. Ya, Valen mengerti bahwa di dunia ini itu tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua yang baik. Di beberapa orang tua dari teman-teman Valen yang pernah Valen ketahui, mereka itu sering berkata mempertahankan suatu pendapat yang dianggap benar, jadi sedangkan sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan zaman sekarang. Menurut Dedi, kami sebagai anak-anak muda itu ketika mendapatkan keadaan seperti itu, kami harus bagaimana ya Dedi? Karena kan mau melawan kadang nggak bisa, mau memberi pendapat takut orang tuanya tersinggung. Apakah ada masukan dari Dedi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan ini suatu pertanyaan yang banyak terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena tidak semua orang punya latar belakang pendidikan yang sama antara suami dan istri. Tidak semua orang mempunyai pengetahuan. Kadang-kadang ada ibu, apalagi kalau umur-umur seperti saya, ibu saya dulu mungkin tidak sekolah gitu. Nah, antara orang tidak sekolah dan orang sekolah tentu pengetahuannya berbeda. Gitu. Ya. Seorang istri yang tamatan SMA dengan seorang suami yang sudah lulus S3 tentu punya pengetahuan yang berbeda-beda pula. Nah, pada saat mereka punya anak, cara mengajarinya juga berbeda. Makanya kemarin-kemarin kenapa saya ajarin mengenai karakter. Jadi karakter itu kalau baik, anak ini bisa jadi baik, walaupun ilmunya mungkin belum nyampe. Tapi kalau ilmunya banyak, karakternya nggak baik, itu malah jadi nggak bagus, malah terjadi kebalikannya. Jadi Anda bisa bayangin, seseorang dengan ilmu yang luar biasa, ya, punya ilmu hebat sekali, bisa menciptakan bom atom, tetapi karakternya tidak baik. Dia akan membuat bom itu untuk mencelakakan orang. Ya kan? Tapi kalau dia punya karakter bagus, dia akan menciptakan penemuan-penemuannya ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita lihat misalnya di dunia ini, kalau orang bicara nuklir, orang sering berpikir nuklir itu senjata yang sangat menakutkan. Padahal nuklir itu juga ada sisi lain. Banyak industri-industri yang memakai teknologi nuklir. Gitu. Yang bermanfaat mulai dari pertanian sampai perikanan. Ya, sampai ke packaging. Banyak nuklir itu bisa dimanfaatkan. Nah, disinilah kita melihat pengetahuan ibu dan bapak sering-sering tidak
balance. Nah, kalau tidak balance, ya anak sih tidak bisa memaksa, tetapi bisa menciptakan sikon. Misalnya Anda pengen ibu punya pengetahuan tentang bagaimana etika. Anda pertama-tama membeli buku-buku tentang cerita tentang etika yang sangat simpel. Terus Anda tunjukkan di depan ibu, sering baca itu. Terus sering cerita. Ibunya nanti akan tertarik. Pada saat Anda tidak di rumah, dia akan ngambil buku itu. Dia akan baca. Setelah dia menyadari, dia akan ketawa sendiri. Oh, ternyata kemarin etika saya ternyata salah ya. Saya harus memperbaiki etika saya. Karena pengetahuan saya belum nyampe. Setelah baca buku ini, ternyata begini. Ternyata saya selama ini salah. Mungkin nggak dia menyampaikan permohonan kepada anaknya? Yes or no? Ada ibu yang punya jiwa besar, dia akan sampai, "Nak, mama minta maaf ya, kemarin itu mama punya sikap begini, ternyata mama salah." Tapi ada juga mama yang punya ego tinggi. Nah, seperti yang kemarin saya pernah bawakan satu materi. Egonya tinggi. Lah egonya tinggi, tidak keluar kata-kata maaf. Tapi mungkin dari perbuatannya akan berubah. Bagi seorang anak, perlu nggak sebuah pernyataan maaf dari ibu? Tidak perlu. Asal dia berubah sikap aja, kita sudah bersyukur banyak. Sudah sangat bersyukur. Gitu. Jadi, kita harus menjadi bagian dari untuk perubahan itu. Kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Dengan tentu soft teknik. Jangan dengan cara kasar, apalagi terhadap orang tua. Sama sekali tidak boleh dengan cara yang kasar. Oke? Itu jawaban saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Baik, terima kasih Dedi. Langsung saja Dedi ke finalis selanjutnya. Semua udah raise hand, udah angkat tangan. Sudah nggak sabar ya teman-teman, tapi satu persatu ya. Jadi selanjutnya diberikan kesempatan untuk Anjani. Silakan Anjani. Terima kasih Kak Monica atas kesempatannya. Silakan Anjani. Dedi. Pagi. Baik Dedi, bagaimana tanggapan Dedi terhadap anak yang dari kecil dididik manja oleh orang tuanya sehingga dia dewasa tetap bergantungan sama orang tuanya, dan bagaimana pendapat Dedi juga jika ada anak yang dari kecil dididik keras agar kelak dewasa bisa menjadi mandiri. Ya. Terima kasih Dedi. Jadi kalau kita sering mendengar ada pepatah mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Artinya apa? Artinya seseorang pada saat melakukan sesuatu, itu nanti impact-nya pasti akan belakangan. Jadi kalau kamu diajak makan siang oleh temanmu itu pasti punya banyak alasan. Alasannya karena udah kangen sama kamu, pengen sharing. Alasannya karena kamu lebih pintar dari dia pengen mendapatkan pengetahuan dari kamu. Alasannya, oh dia ada dapat job, dia pengen sharing, dia tahu kamu bisa mengerjakan job itu bareng dia gitu. Jadi nggak ada tanpa hujan, tanpa angin, tahu-tahu diajak makan siang, habis itu bubar-bubar begitu saja. Pasti ada sesuatu yang pengen disampaikan, pengen diajak diskusi, ya. Atau secara emosional, dia kangen sama kamu, sudah lama nggak ketemu, pengen ketemu gitu loh. Jadi dia siap untuk traktir kamu makan siang. Jadi pada prinsipnya tidak ada makan siang yang gratis. Nah, terus kalau sesuatu itu harus dibayar, ya, orang juga selalu mengatakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, to get something, you have to pay something. Kamu harus membayar sesuatu yang kamu dapatkan. Karena tidak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Kamu harus mengorbankan apa? Kamu masuk ke toko, ambil baju. Kamu harus mengorbankan apa? Mengorbankan isi dompetmu. Kan harus dibayar. Mana mungkin kamu ambil aja jalan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, kamu masuk ke sebuah toko, masuklah ke Alfamart,
Di situ kamu lihat ada kamu lagi pengen susu, kamu ambil susu. Di situ ada minuman, kamu ambil minuman. Emang bisa gratis? Nggak ada. Nothing is free. Jadi kalau kamu pengen dapat sesuatu, kamu harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu. Contohnya, Anda pengen lulus sarjana S1. Anda harus mengorbankan waktu untuk datang ke kampus, belajar. Dalam waktu berapa tahun? Apakah 2 tahun? Apakah 2,5 tahun? Orang tua Anda harus mengorbankan apa? Mengorbankan tabungannya untuk membayar kepada kampus itu. Ada yang gratis? Nggak ada. Ya, nggak ada. Seorang ibu pengen membesarkan anaknya. Ada yang gratis? Nggak ada, dia mesti nyusuin anaknya. Dia mesti mendidik, dia rela anaknya dikasih makan dulu gitu loh. Supaya anaknya kelihatannya segar, supaya anaknya kelihatannya montok, supaya anaknya kelihatannya segar. Dia mengorbankan segala-galanya. Mana ada yang gratis? Nggak ada yang gratis. Nah, ini akan menjadi salah kalau dalam perjalanan anak itu terlalu dimanja sehingga dia tidak mandiri. Saya kasih contoh. Ada anak kecil yang mau belajar berdiri. Pada saat dia belajar berdiri, yang namanya jatuh pasti hal yang paling sering. Kalau orang tuanya takut dia jatuh, dipegangin terus, maka anak ini akan lambat bisa berdiri. Pada saat dia sudah bisa jalan, kadang-kadang dia lari. Lari pasti pernah jatuh. Anak kecil pasti pernah jatuh. Nah, pada saat orang tua terlalu sayang kepada anaknya, takut anaknya jatuh, maka dia tidak memberikan dia lari. Akibatnya anak ini nggak bisa lari. Demikian seterusnya, ya. Hal-hal kalau seseorang ibu atau ayah yang terlalu protektif terhadap anaknya, sehingga anaknya tidak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berkarya, maka dia akan menjadi anak manja yang lumpuh sama sekali. Ya, bukan secara fisik, tapi secara otak. Karena dia menjadi nggak pede. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak benar, itu nggak benar. Akhirnya dia nggak berani ngapa-ngapain. Ya kan? Fisik ada, badan boleh bagus, wajah boleh cantik. Tetapi dia menjadi orang yang sangat tidak pede. Nah, itu akibat dari terlalu dimanja. Jadi saya mengusulkan, saya memberikan saran. Kalian ini karena anak-anak muda yang mungkin dalam waktu berapa tahun udah akan nikah, akan punya anak. Perhatikan benar-benar. Jangan sampai terlalu memanjakan anak sampai dia tidak mandiri. Anda harus berani memberikan dia kesempatan untuk mencoba. Anda harus memberitahukan dia risiko. Misalnya dia mau loncat dari atas ranjang ke bawah. Anda kasih tahu, ini resikonya kalau kamu loncat, jatuh, sakit loh. Nah, salah jatuh, kakinya bisa patah. Mau nggak kalau kakinya patah? Oh, nggak mau, Ma. Nah, kalau nggak mau, jangan loncat. Turun pelan-pelan dari ranjang. Nah, gitu. Jadi kita membimbing, tetapi bukan melarang. Gitu. Oke, mudah-mudahan Anjani itu bisa menjawab pertanyaanmu. Terima kasih, Dedi. Ya. Baik, selanjutnya Dedi, langsung saja ada finalis atas nama Rambu Welly. Silakan Rambu. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi, Dedi. Pagi. Ya, berbicara tentang kebenaran, bagaimana cara untuk kita mengetahui orang saat berbicara itu dia membicarakan kebenaran atau tidak? Terima kasih. Oh, itu kamu mesti belajar kepada orang-orang yang punya kompetensi psikologi. Ya, jadi ada tanda-tanda orang itu berbicara benar atau berbicara bohong. Bisa dilihat dari body language-nya, bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat dari matanya. Itu banyak pendekatan-pendekatan. Saya pernah belajar itu, diajarin oleh salah satu direktur saya yang adalah seorang psikolog. Nah, saya diajarin, Bapak nanti kalau meeting dengan orang, ngelihat perilakunya begini, berarti dia sedang berpikir pengen ngebohongin Bapak.
Nah, Bapak lihat kalau matanya begini, berarti dia nggak pede. Dia berusaha untuk jualan, tapi dia nggak pede dengan produknya. Nah, itu apa? Mata dia tidak berani menatap mata kita. Jadi dia sendiri nggak pede. Dia nggak pede untuk bisa meyakinkan kita. Jadi pada saat dia ngomong dengan kita, matanya lihat ke tempat lain atau mukanya nunduk. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang kamu kalau pengen mengetahui hal-hal tersebut, kamu belajar dengan orang-orang yang menguasai psikologi. Oke? Bukan kompetensi Dedi, jadi nggak berani sembarang ngomong, takut nanti salah. Oke? Terima kasih. Silakan Monica. Baik, terima kasih Dedi dan juga Rambu. Dan sahabat Eljon, Pageant Lovers, kita masih ada waktu, tapi mungkin akan dibatasi. Jadi tinggal beberapa penanya saja, tinggal mungkin 1 atau 2 penanya saja. Silakan untuk 2 pertanyaan terakhir dari Magdalena. Silakan Magdalena. Baik, terima kasih Kak Monica atas kesempatannya. Selamat pagi, Dedi. Selamat pagi. Saya Magdalena, finalis nomor urut 3, izin bertanya. Ya, silakan. Hampir sama seperti pertanyaannya Kak Vincentia tadi. Jika dalam dunia kerja nih, Ded, kita kan sebagai anak yang muda pasti memiliki inovasi-inovasi baru dan gerakan-gerakan baru seiring dengan perkembangan zaman. Gimana sih, Ded, menghadapi atasan kita yang sebenarnya sudah memiliki sistem kerja, namun kita tuh berusaha untuk memberikan hal baru atau inovasi baru, namun tanpa membuat mereka itu merasa tersinggung atau membuatnya merasa tidak suka kepada kita. Jadi bagaimana cara kita untuk memasuki celah tersebut untuk membuat gerakan baru di dunia kerja tersebut. Terima kasih, Dedi. Oke, kalau di perusahaan besar, itu mereka punya SOP yang sangat ketat. Sehingga Anda masuk ke situ bekerja seperti ban berjalan. Anda hanya mengerjakan sesuai dengan SOP. Anda nggak bisa ngerubah ini, ngerubah itu, punya ide begini, terus Anda kerjakan tidak sesuai dengan SOP. Bisa jadi masalah besar buat kita yang bekerja itu. Nah, di perusahaan besar biasanya ada lagi yang namanya Departemen Research and Development. Kita juga pengen berkarya, kita deketin ke sana. Jadi secara formal misalnya kita di accounting, secara formalnya kita berada di accounting. Tapi kita masuk ke Departemen Research and Development. Kita bisa ngajak mereka untuk berdiskusi. Saya melihat sistem pembukuan kita, saya di accounting, melihat akuntansi kita ini ada celah-celah, ada bolong-bolong yang bisa ditipu orang. Saya pengen kasih masukan. Bagaimana bagian riset bisa mempelajari bahwa ini nantinya kalau saya kasih usul begini, ini bisa menutupin celah-celah. Nanti bagian riset and development yang akan menggodok di sana. Jadi artinya saran kita tersalurkan. Tetapi kita tidak boleh merubah SOP. Kita merasa benar, merasa SOP-nya salah, merasa sistemnya salah, terus kita rubah sendiri. Itu nggak boleh. Nah, terus ada lagi. Anda pernah mendengar tim khusus. Ya, kalau di pasukan itu kayak Kopassus gitu. Kayak Kopassus. Kopassus itu menguasai segala ilmu. Ilmu pengintaian, ilmu bela diri, ilmu bagaimana melumpuhkan musuh, segala ilmu itu dipelajari. Makanya mereka disebut pasukan khusus. Nah, kalau di perusahaan kecil, kalau Anda masuk ke perusahaan kecil, itu seperti Anda masuk ke sebuah kelompok Kopassus itu. Kenapa? Karena sistemnya lebih ke kekeluargaan, jumlah orangnya sedikit, Anda lebih bisa memberikan saran-saran. Anda lebih bisa berinteraksi. Terus jika perlu, saran Anda hari ini besok sudah bisa dilaksanakan. Tapi kalau di perusahaan besar yang sudah punya sistem solid, apalagi yang multinasional, jangan berharap itu akan terjadi. Itu perlu proses yang panjang. Apalagi kalau perusahaan itu sudah ngikutin sistem yang namanya ISO. Mereka sudah melakukan audit dan menerapkan sistem ISO. Semua prosedur itu step by step, tidak boleh satupun yang melangkahin prosedur itu. Tidak boleh keluar dari jalur. Nah, gimana Anda mau berubah?
Nggak bisa, Anda nggak bisa ngerubah. Hal-hal seperti itu harus kita lihat. Ada orang punya kreativitas tinggi, punya daya inovasi tinggi, punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu tinggi, maka dia tidak bekerja kepada perusahaan yang solid, yang gede. Karena di situ dia nggak bisa berbuat banyak. Dia hanya menjadi bagian dari sebuah tim, hanya merolling aja. Udah kerjaan sehari-hari itu. Ini tentu tidak bisa secara umum semuanya. Misalnya, mereka kalau di perusahaan gede itu punya yang namanya riset pasar. Nah, di riset itu selalu dibutuhkan inovasi baru bagaimana menembus pasar. Mereka punya riset untuk mendevelop produk-produk baru atau mengupgrade produk-produk dia yang lama. Gitu. Itu perlu riset. Itu perlu orang yang mempunyai kemampuan tinggi, untuk menerjemahkan kebutuhan pasar apa, kekurangan produk apa. Ya, jadi tidak mudah untuk merubah sesuatu yang sudah berjalan. Comfort zone itu tidak mudah dirubah, terutama di perusahaan besar, karena mereka sudah invest banyak untuk menemukan sebuah sistem, sebuah SOP yang harus diterapkan oleh semua orang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi 2021 dari narasumber Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia. Berbagai pertanyaan finalis yang sudah dijawab menjadi informasi yang baik tentang apa itu kebenaran sebagai pengetahuan.